gue kebangun, ini parah sih kayak gue melek tuh, mungkin bisa dibilang kuntilanak ya. Jadi pas banget di muka gue anjir. Ya beda lu pisah. Iya, sejengkal dari gue itu bau banget anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Batin, Suara Mitos dan Misteri. Oke guys, berhubung ini video pertama kita, jadi kenalan dulu nih sama kita berdua. Gue Fatah, Gue Kikai. Jadi di sini kita punya selera yang sama nih mengenai dunia mistis, entah yang kita alamin pribadi atau cerita mistis dari pengalaman orang lain. Kalau gue sih sampai saat ini belum pernah ngalamin hal-hal mistis secara langsung. Tapi gue suka dengerin cerita-cerita horor baik di sosial media ataupun pengalaman dari teman-teman gue sendiri. Kalau lu gimana Ki? Pernah ngalamin hal mistis nggak di hidup lu? Kalau gue sih pernah ngalamin kejadian pas waktu gue kecil ya tah. Nah, menarik nih. Gimana kalau kita ceritain di sini? Oke, gue cerita dari awal kali ya biar enak gitu alurnya. Oke. Nah dulu gue sempet tinggal di Surabaya tah sama tante gue kan. Ketika gue di Surabaya, kebetulan bokap sakit. Nah kondisinya tuh udah kritis lah ibaratnya. Gue langsung disuruh ke Depok buat besuk beliau. Itu kondisinya emang udah parah lah, ibaratnya koma lah, Dirawat. Habis jenguk beliau itu 3 harian, gue udah balik lagi ke Surabaya. Langsung gue diajak buat refreshing lah sama tante gue kan. Gue diajak ke kolam renang di daerah situ, Surabaya. di deket rumah tante gue. Baru sampai pikiran setengah jam lah gue sampai, tuh gue ngeliat kayak ada bokap gue gitu di situ lagi diri Kolam renang. di kolam renang, lagi kayak merhatiin gue gitu kan. Nggak lama tante gue tuh manggil gue langsung, kayak kita harus pulang nih gitu. Gue nanya kan kenapa, sedangkan baru sampai kan, belum lama di situ. Cuma tante gue nggak ngejawab, kayak ngalihin gitu. Sampai rumah tante gue, tau gue udah disuruh prepare mau baju segala macem buat balik lagi ke Depok. Tapi gue belum dikasih tahu alasannya tuh apa, terus penyebab gue harus balik lagi tuh apa gitu, gue belum tahu. Nah pas di pesawat tante gue tuh ngomong, kayak nanya ke gue, tahu nggak kenapa kita harus balik lagi gitu kan ke Depok. Di dalam pesawat. Ya refleks gue jawab, tahu, apa udah nggak ada. Gue ngomong kayak gitu, terus tante gue langsung kayak kaget gitu kan, terus langsung nangis meluk gue. Kok tahu gitu? Tante gue heran. Ya gue jelasin tadi ngeliat kayak papa gitu kan di kolam renang lagi diri, terus kayak ngeliat ke arah gue gitu. Sampai di Depok itu belum ada apa-apa sih. Kejadiannya tuh setelah almarhum bokap dikubur, jadi kita masih kumpul keluarga lah ibaratnya buat doa buat beliau. Dan gue di rumah ada salah satu tante gue juga, di rumah beliau gue nginep lah di situ kan. Nah habis itu selesai sholat, habis doa gue kepikiran lagi kan, ya gue nangis lah ibaratnya, masih belum terima. Nangis tuh bener-bener sampai sak-sakan gue, badan gue gemeteran, tiba-tiba ngeblank gitu. Terus kata sepupu gue tuh kesurupan tadi gitu. Tahu-tahu tuh pas gue bangun udah rame gitu. Kenapa? Tapi gue nggak tahu, cuma berasa badan gue tuh lemas banget. Katanya gitu, kata tante gue, kata sepupu gue tadi kesurupan gitu kan. Katanya gue nangis terus tiba-tiba bengong, yang dia lihat tuh kayak gitu. Gue bengong terus ya mungkin kayak kerasukan macan kayak gitulah, pokoknya gue ngegurung-gurung segala macem. Ngamuk gitu. Iya, cuma gue nggak sadar. Gue tahu-tahu bangun udah kondisi tuh udah kayak gitu.
Udah gue disuruh baca ayat kursi segala macem kan, dan gue tidur lagi. Ternyata kayak gitu lagi gitu, Kesurupan lagi. kesurupan lagi katanya pas gue tidur. Setelah itu ya dibacain Al-Quran lah segala macam kan, gue tidur. Terus nggak boleh tidur katanya sampai azan subuh. Ya habis azan subuh baru gue sholat, barulah tuh gue tidur. Nah ternyata malam berikutnya pun sama gitu. Jadi kejadian ini setiap gue tidur tuh kayak gitu. Setiap gue tidur malam kayak gitu, kesurupan kayak gini kayak gitu. Kesurupan. Iya, sampai harus ada orang gitu di sebelah gue yang nungguin gue. Harusnya kan gue udah daftar sekolah ya di Surabaya. Gue terpaksa kan harus pulang juga. Gue pulang ke Surabaya, kan ada yang ngomong lah kalau beda pulau apa segala macem lah, gue nggak ngerti. Itu udah nggak ngikutin katanya. Ternyata Begitu. iya, ternyata tuh pas gue di Surabaya sama kejadian kayak gitu lagi. Tetep kayak gitu ya. Jadi Tetap kesurupan lu. sekolah gue tuh keganggu gitu. Gue harus tidur subuh, gue harus bisa tidur gitu. Sedangkan gue masuk di sana kan pagi ya, jam 6 tuh, karena sekolah Islam kan, jam 6 tuh gue udah harus sampai sekolah gitu. Selesai sholat subuh gue harus sampai sekolah, karena lumayan lah jaraknya. Ya itu terus berulang tuh, gue tidur terus kayak gitu kejadian sampai gue capek lah ibaratnya kan, kejadian terus kayak gitu. Iyalah pasti badan lemes lah habis. Iya, kesurupan habis gitu. kayak gitu kan. Terus telepon lah, akhirnya tante gue ngomong keluarga gini-gini. Nah kebetulan om gue ya dikit-dikit bisa lah kayak gitu. Disuruh lagi gue ke Depok katanya, disuruh ke Depok. Yaudah akhirnya gue sekolahin di Depok kan. Sekolah di Depok, tinggal sama om gue. Jadi kayak ibaratnya gimana ya, kayak di rukiah gitu, hampir setiap hari gue suruh sholat, suruh ini suruh itu, kayak ngejalanin aktivitas tuh kayak gitu. Cuma tetap itu masih kayak gitu. Dan teman om gue juga kebetulan bisa, jadi nanya ke dia. Jadi kata beliau tuh nurunin gitu, jadi punya bokap gue nyari nih kayak gitulah. Gue juga kurang paham kalau Nyari bahasa. wadah begitu. Iya, nyari wadah gitu buat melanjutin kayak gitu. Dan makin sini tuh makin kayak parah gitu. Jadi nggak tidur, gue tidur malam doang enggak, gue tidur siang pun sore pasti kayak gitu. Kesurupan juga. Iya, dan udahannya tuh ya kayak dengar ajan kayak gitu. Kelarnya Kelarnya tuh. itu ajan gitu, kelarnya ajan. Gue dibawa ke sini ke situ. Nah gue pernah dibawa ke Rawamangun, tuh kayak paranormal gitulah, dibawa ke situ. Orang pinter lah ya. Iya, jadi di perjalanan tuh kan gue lewat tol. Di perjalanan tuh gue sama keluarga kan, ada abang gue juga. Nah abang gue kena di situ tah, Maksudnya kena kesurupan. kesurupan gitu tiba-tiba di mobil. Kebetulan kan gue di tengah lah, di belakang tuh abang gue sama sepupu gue. Nah abang gue tiba-tiba, sebelumnya nggak kayak gitu. Pas gue pengen bawa itu di tol, kejadian lah, kejadian kayak gitu, ngamuk-ngamuk. Terus gue kayak seakan-akan tuh gue bisa gitu nyembuhin dia. Dapet Iya, feeling, insting gue gitu iya ya. kayak gue bisa nih gitu, kayak gue tarik gitulah. Terus udah kan sadar, tiba-tiba yang anehnya mimisan sendiri itu di mobil. Abang lu nya. Iya, abang gue tuh mimisan gitu. Terus pada panik kan, nih kenapa, soalnya nggak kenapa-napa gitu, kesenggol juga enggak, karena kan dipegangin kan. Iya. Nggak kepentok nggak apa, tiba-tiba tuh keluar darah sendiri dari hidung. Terus langsung lemas. Ya mungkin pingsan lah abang gue itu kan, soalnya
lemas langsung tidur gitu. Pas nyampe sana itu malam sekitar 10:30 lah gue nyampe lokasi. Ketemulah sama si paranormal itu kan. Ya katanya sama gitu, kayak ini tuh nggak bisa langsung dihilangin gitu, terus harus dari diri sendiri juga, harus ada tahapannya lah gitu kan. Si abang gue juga harusnya tadi kayak pengen diambil gitu, gue juga nggak ngerti sih, karena sebelumnya juga nggak paham gue soal gitu-gituan kan. Ya kondisi masih kecil juga. Iya, belum ngerti apa-apa gue anjir. Kata mau diambil juga, terus ditolongin sama gue. Padahal gue juga nggak tahu gue ngelakuin apa gitu. Soalnya emang muka abang gue tuh langsung pucet anjir. Habis kejadian itu. Terus kayak ya dibersihin lagi gitu kan, dibaca-bacain segala macem lah. Udah gue pulang, kayak dikasih air gitu lah. Gue suruh minum. Tuh semingguan dari situ emang udah nggak kayak gitu, nggak kesurupan lagi. Seminggu dari situ mulai aneh-aneh lagi tuh, gue ngeliat kayak pocong lah gitu kan, lagi di jalan. Cuma ya namanya bocah ya panik kan, kayak ngomong ke orang tua juga kayak gak itu mah halusinasi gitu kan, perasaan doang. Tapi gue ngeliat gitu, gue panik kan, kayak gue setiap ke rumah siapa gue ngeliat gitu, terus kayak ditepis mulu gitu. Enggak, itu mas halusinasi doang, pikir aja. Nah, ini mulai lagi gue nginep di rumah tante gue. Kejadiannya tuh gue tidur, terus gue nyium bau busuk lah gitu kan, bau anyir kayak darah gitu, gimana sih, Mis gitu. iya. Gue kebangun, ini parah sih kayak gue melek tuh, mungkin bisa dibilang kuntilanak ya. Jadi pas banget di muka gue anjir, Di ya depan beda lu pisah. iya, sejengkal dari gue itu bau banget anjir. Gue ngeliat mukanya pun, ya gue ngeliat sekilas sih, cuma kan kelihatan ya mukanya tuh kayak gimana anjir, udah hancur. Terus kayak penyok gitulah tuh, gue ngeliat kayak gitu. Gue merem, gue baca ayat kursi segala macem lah. Dari situ gue bangunin, pas gue naik lagi udah nggak ada kan. Gue bangunin tante gue bilang gue ngeliat gini. Udah suruh istighfar lagi kan, gue suruh wudhu. Udah nih normal, tidur. Subuh udah berjalan lagi normal lagi, terus disuruh minum air yang dari si paranormal itu kan masih ada. Jadi gue minumnya tuh dikit-dikit, gue minumin lagi, cuci muka segala macem. Udah 2 hari setelah itu kejadian lagi. Gue tidur, tau-tau kayak gitu ya kan. Sadar udah dipegangin segala macem gitu. Bahkan pas gue di rumah nenek gue ini harus tidur siang gue. Jadi gue sama temen gue teteh lagi main lah gitu kan, terus namanya bocah, gue tidur malu ya gitu, tidur siang habis makan bareng gitu kan. Tidur karena gue emang udah lama nggak ketemu. Udah dia tidur di kamar nenek gue, tidur berdua. Gue nggak tahu gitu, tahu ya udah kayak gitu. Dan pas gue denger ceritanya, katanya pas lagi tidur tangan gue tuh kayak langsung ngegem dia gitu, gimana sih, langsung nyengkram dia. Iya, dia kaget kan, lagi tidur terus gue ngegerung kayak gitu. Ya spontan lah dia teriak ya kan, namanya anak kecil. Nah pintu tuh ditutup, pintu nenek gue ditutup. Itu gue dobrak katanya pakai pala. Ini sampai sekarang masih ada gitu buktinya, kayak retakan gitu. Itu Retakan pintunya. iya, retakan pintu itu masih ada. Oh, itu hampir retak. Dan temen gue pun nyaksiin gitu, ngeliat. Ya sekarang gue masih kecil ya kan, terus anak kecil dobrak pintu pakai pala, gimana sih anjir. Sampai retak lah pintu. Iya. Itu darah pala lu? Enggak, benjol juga enggak, darah enggak.
merah Nggak ada pun bekas, nggak enggak ada gitu, bekas. nggak ada bekasnya sama sekali. Udah, temen gue ceritakan kayak gitu, lu kayak gini tadi, gue kaget ya kan. Terus ya kayak dia ngejauh lah gitu kan dari gue, kayak "Kok lu tetap kayak gini lagi gitu kan, panik lah Lu aneh nih. iya anak kecil lu kayak gitu sih. Udah kira ya emang gue dari situ jarang keluar rumah lah. Ya udah gue di rumah main sama saudara-saudara gue, main sama sepupu gue gitu. Ya sembuhnya tuh emang dari diri gue sendiri gitu, kayak lu harus ngelupain gitu, kayak nggak boleh suges dikit tuh langsung. Padahal kan menurut gue ya, gue juga nggak ada sugesti apa gitu ya, tiba-tiba gue lagi tidur Iya. kayak gitu kan, kecuali kan emang gue ngeliat dulu gitu kan. Sedangkan kalau gue ngeliat dulu gitu kayak ya nggak ada apa-apaan, kayak cuma ngeliat doang. Panik sih panik karena udah keseringan lihat kali ya, jadi kayak udah biasa aja gitu. Terus akhirnya ya gue main ya kan sama teman sekolah, akhirnya mulai dapet teman-teman baru lah, udah mulai berjalan, udah akhirnya pun ya hilang sendiri gitu. Itu sih cerita gue. Jadi itu awal mula lu jadi lebih peka soal hal-hal mistis yang ada di sekitar lu. Iya, awal tuh Kayak lu gampang kesurupan. iya kayak gitu dulu. Dan salah satu penyebab juga gitu jadinya gue nggak naik kelas lah ibaratnya kan, gara-gara gue sering absen tuh, kayak gitu penyebabnya. Ya gue tahu sih, gue kan satu SMP sama lu ya. Iya kan, Nah, kayak gitu. gue jadi tahu nih penyebabnya. Kayak lu jadi kayak kemarin juga sekitar tahun 2012, 2013 kan lu juga sering kesurupan gitu, kayak badan lu nih lemah gitu, kayak nggak ada benteng gitu ya, Kayak gitu, kayak nggak ada pertahanan gitu. kayak gitu. Jadi awal mulanya semenjak bokap lu almarhum. Oke guys, itu dia obrolan-obrolan dari kita berdua malam ini. Nah, di next video kita ada segmen cemas, yaitu cerita misteri masyarakat sekitar. Di cemas nanti kita akan undang narasumber buat berbagi kisah mistisnya di sini. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Stay tune terus di channel kita. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.